Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Pirsal. Gua ini anti buzzer politik. Buzzer politik sini. Pak kata gua teh buzzer politik. Tapi lu tau nggak semuanya? Di sini tuh sebenarnya ada dewa buzzer yang jelas-jelas buzzer, yaitu Om Deddy. Kenapa gue udah tahu ke sana larinya ya? Karena dari namanya aja udah jelas, Deddy kok buzzer. Dari nama loh, udah terlahir. Tapi ya, buzzer itu gue kesel banget karena dia mengupayakan segala cara untuk memenangkan capresnya. Sampai nggak masuk akal. Buzzer paslon nomor 1, ya kan? Dia bilang, pilih Anies Baswedan karena bisa bikin stadion. Dah, karena bisa bikin stadion doang. Maksud gue ngapain lu dukung karena cuma bisa bikin stadion doang. Yang rakyat butuhin itu rumah. Kenapa? Karena Anies Baswedan programnya rumah DP 0% gagal. 0 rupiah gagal dia. Maksud gue kalau Pak Anies bikin stadion makin banyak di Indonesia, warga Indonesia tinggal di mana? Kalau stadion nanti warga Indonesia tinggal di stadion ya, ada yang tidur di gawang, ada yang tidur di bendera korner ya kan, ada yang tidur di kursi penonton. Kalau tidur di kursi mah di DPR banyak. Ada lagi buzzer paslon nomor 2, ya Allah. Dia ini selalu pakai kata kunci dari tahun ke tahun ya kan. Ya Allah. Dukung Prabowo karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya Allah. Ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gue gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu ikhlas, 2 kali nyalon kalah cukup Pak. Berarti kan belum ikhlas ya kan? Jalan lagi ya kan? Itu kalau almarhum Gus Dur bisa ngomong sekarang, kayak gue salah ngomong dulu ya. Kayak nggak gini. Dan juga buzzer paslon nomor 2 ini sekarang nge-branding Pak Prabowo itu gemoy. Ya, gemoy. Yang dimana setiap acara Pak Prabowo itu joget mulu. Joget mulu. Maksud ini kayaknya memang strategi. Kalau Pak Prabowo itu gagal dalam presiden, setidaknya bisa gabung Batavia Dancer. Gak apa-apa. Tadi di RCTI ada Agnes Monica, sebelahnya Prabowo. Aneh-aneh itulah buzzer itu menggiring. Sampai buzzer paslon nomor 3. Ini paling berat nih. Karena Pak Ganjar ini blunder mulu. Astagfirullahaladzim. Paslon nomor 3 buzzernya selalu ngomong, pilih Pak Ganjar karena dia paling rajin lari pagi. Kalau presiden itu dari pagi harus bergerak, kata. Wah iya sih, kata gue bagus. Pak Ganjar nih pagi-pagi bergerak, tapi kan elektabilitasnya nggak bergerak. Aduh. Itu elektabilitas apa master limbat? Kok diem? Elektabilitas diem. Tapi Pak Ganjar itu kan dicalonin dari Partai Banteng ya. Dia dicalonin sama Pak Mahfud. Partai Banteng ini kan sekarang lagi branding solid. Tapi menurut gua paslon nomor 3 ini paling nggak kompak. Karena dari pencalonan pemilihan cawapresnya, waktu ditetapkan Pak Mahfud, bajunya aja berbeda. Kalau lu nonton ya. Dari fashionnya aja udah nggak kompak dari fashion loh. Pak Ganjar datang pakai kemeja hitam, ya kan? Pak Mahfud datang pakai batik hijau. Maksud gue gini, kalau kita tahu itu Pak Mahfud sih nggak apa-apa ya kan. Kalau misalkan ada orang nggak tahu itu Pak Mahfud, masalah gitu. Pak Ganjar berdua nih, yang satu baju hitam, yang satu pakai batik hijau jalan ya kan. Ada warga nggak tahu Pak Ganjar pergi sama pegawai siput.
Pakai batik hijau loh, ya Allah. Kata gue sih ya udah, mungkin pertemuan pertama nggak kompak nggak apa-apa ya. Masalahnya sampai pengambilan nomor urut. Kalau lu tahu ya, pengambilan nomor urut presiden ya kan, paslon 1 kompak putih-putih ya kan, paslon 2 biru langit ya. Paslon ketiga nih, ya Allah, lagi-lagi ya Allah. Susah. Kasihan gue mau buzzernya sebenarnya. Pak Ganjar pakai kemeja hitam, Pak Mahfud kemeja putih. Ya Allah, kagak kompak, tapi gue positive thinking. Oh, temanya monokrom. Oh. Pak Mahfud kemeja putih, pakai peci hitam. Pak Ganjar kemeja hitam, palanya putih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu, tapi akhirnya ya emang nggak bisa dikompakin kayaknya. Dan menurut gue buat buzzer politik ya, jangan terlalu mengidolakan capres lu. Karena kita nggak pernah tahu, men. Capres yang kita idolakan sebenarnya dia milih diri sendiri apa enggak? Ya kan? Lu nggak pernah tahu kan? Ada Pak Anies Baswedan datang ke TPS di bilik suara, dia nyoblos ya, siapa tahu bisa nyoblos Prabowo, ya kan? Prabowo juga datang di bilik suara, siapa tahu dia nyoblos Pak Ganjar, ya kan? Nah kalau Pak Ganjar tuh nyoblos Pak Ganjar juga, karena dia tahu nggak bakal menang. Satu suara mah nggak ngaruh. Apalagi yang milih Pak Ganjar ini kan yang mengusulkan adalah Bu Mega, ya kan? Bu Megawati, astagfirullahaladzim. Bu Mega. Ya, Bu Megawati ini ya kan, ya udah berumur ya kan. Gua takutnya nih dia datang ke TPS cuma dibisikin sama tim sesnya. Ibu pilih nomor 3. Nomor 3 itu paling kanan ya, Bu. Datang di TPS, nyoblos paling kanan. Terus ya kan. Surat suaranya kebalik. Lah jadi nyoblos Amin gue nih. Nggak apa-apa. Amin, Anies, Mega, Caimin.